Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan juga bagi para ikhwah yang mengikuti kajian kita live pagi hari ini, baik di YouTube ataupun di Zoom dan di platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan adalah nikmat hidayah dan taufik. Kita masih diberikan Allah semangat untuk terus belajar dan menambah ilmu, terutama ilmu akidah, dan ini kita jadikan sebagai bekal kita untuk bersua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai modal kita dalam rangka untuk membawa dan mengajak anak-anak kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunaikan haknya Allah yang tertinggi, yakni tauhid atau akidah as-sahihah. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kutaib ya, yang berjudul Mala Yasa'u Atfal al-Muslimina Jahluhu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dengan kata lain adalah perkara-perkara yang wajib atau harus diketahui oleh anak kaum muslimin. Jika anak kaum muslimin, anak-anak kita saja wajib tahu, maka tentunya kita sebagai orang tua harus lebih duluan tahu dan lebih tahu duluan, ya. Ya, maksudnya harus lebih banyak tahu ya dibandingkan anak kita. Ya, karena kita tahu ya, dan seringkali kita dengarkan bahwasanya faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Ya. Dan ketika kita mengajarkan kepada anak kita tentang Islam, ya, dan yang paling utama adalah tentang akidah, maka kita pun harus memiliki akidah yang benar. Kita harus belajar tentang akidah yang sahihah. Dan apabila orang tua memiliki ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan bagi orang tua tersebut untuk mengajarkan ilmu tersebut, sehingga apa yang diajarkan bisa menjadi pahala yang jariyah, insya Allah ta'ala. Baik, kita sekarang sampai di bab pertama, halaman ke-19 dari e-book ya, yang punya silakan dibuka bukunya, PDF-nya. Kita sampai di halaman 19 dari e-book yang telah kami terjemahkan, yakni metode mendidik anak di sini ditulis oleh Syekh dengan cara soal wa jawab, tanya jawab. Dan telah kita bahas manfaat metode soal jawab, metode tanya jawab. Itu sangat besar manfaatnya. Pertanyaan yang pertama adalah man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nak Rabbmu? Ya, kita seringkali menyebut kata Rabb dengan kata Tuhan, ya. Namun sebenarnya diksi kata Rabb itu ya sulit untuk dicari padanannya di dalam bahasa-bahasa lain. Ya, sehingga di sini kami sengaja tetap mempergunakan kata Rabb agar kita terbiasa menyebut Allah dengan kata Rabb. Ya, dan agar kata Rabb ini tidak menjadi asing bagi kita.
Sebagian menerjemahkan dengan kata Tuhan. Kata Tuhan ini itu adalah kata yang kurang apa ya, adequate ya, artinya kurang kurang bisa mewakili makna yang utuh. Karena apabila di dalam bahasa Arab ada kata Rob, ada kata ilah, itu kedua-duanya sama-sama disebut dengan kata Tuhan. Padahal Rob dan ilah itu memiliki titik tekan yang berbeda. Ya, nah nanti kita akan bahas. Ya, sebab kalau katakan ilah artinya adalah sesembahan. Ya, ilah maknanya adalah sesembahan. Ya, sementara Rob itu secara asal adalah pencipta alam semesta. Jika kedua-duanya dikatakan Tuhan, ya, dari dua kata ini, ya, dari kata Rob dan kata ilah, maka ini akan menjadi kerancuan, ya. Akan menjadi rancu. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab dan musyrikin Quraisy mereka meyakini Allah sebagai Robnya, tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Nah, sementara di dalam bahasa kita, ya, itu seringkali disebut kata Tuhan, ya. Nah, jadi ini bisa menjadi rancu. Karena itu makanya kita mempergunakan tetap kata asalnya dari bahasa Arab agar anak juga terbiasa untuk mendengarkan dan memahami kata ini. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, man robbuka, siapa Robmu? Ya, maka jawablah nak, Robku adalah Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan seluruh alam semesta dengan segala nikmatnya. Jadi kita ajarkan kepada mereka, ya kita talqin dulu, siapa nak Robmu? Maka jawablah, Robku adalah Allah. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan alam semesta dengan segala nikmatnya. Baik, jika kita perhatikan kata Rob, ya itu sebenarnya punya akar kata yang sama dengan kata tarbiyah, yaitu dari kata Robba yarubbu, ya, yang bermakna aslahahu, yaitu memperbaiki, ya, mengislah atau memperbaiki, atau tawalla amrohu, mengurusi, atau sasahu, memimpin, atau qoma alaihi, melindungi, atau ro'ahu, memelihara atau menjaga. Ya, jika dikatakan Rob secara mutlak, ya, jika dikatakan Rob ya secara mutlak tidak diikat dengan kata yang lain, misalnya dikatakan Ar-Rob, maka maksudnya adalah Allah. Ya, tapi jika diidhofahkan atau dilekatkan, digandengkan dengan kata lain, maka bisa bermakna selain Allah. Contoh misalnya apabila dikatakan Rabbul Ibil, ya, artinya adalah sang empunya unta, sang pemilik unta, yang punya unta. Ya, yang punya unta itu bisa jadi manusia atau orang lain. Ya, meskipun pemilik yang paling utama dan mutlak Allah. Jadi kata Rabb apabila digandengkan dengan kata lain, bisa jadi itu bermakna selain Allah. Atau misalnya dikatakan Rabbud Dar, ya, tuan rumah, ya, pemilik rumah, sang empunya rumah, maka itu bisa bermakna selain Allah. Tapi jika disebutkan secara mutlak sendirian kata Rabb saja, cuma dikatakan Rabb, maka itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rabb ini itu arahnya kepada rububiyah karena punya akar kata yang sama. Nah, makanya jika dikatakan tauhidur rububiyah, artinya mentauhidkan Allah di dalam rububiyah Allah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kata para ulama, ya, tauhid rububiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh, ya, Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa tauhid rububiyah itu tidak lepas dari tiga hal utama. Ya, maknanya tidak keluar dari tiga unsur utama. Yaitu ketika seseorang mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, maka berarti dia mentauhidkan Allah fil khalqi,
di dalam penciptaan. Artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, Allah lah sang pencipta. Sehingga ketika dikatakan Allahu Rabb, artinya Allah Khalik, Allah sang pencipta. Berarti Allah yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena Allah yang menciptakan. Ya. Nah, ini perlu untuk kita ajarkan kepada anak kita. Nah, kita semua, kamu, abi, umi, kakek, nenek, kakak, adik, semuanya tadinya tidak ada. Kemudian kita menjadi ada, hadir di muka bumi ini. Berarti kita ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu Rabbuna. Allah Rabb kita. Karena Allah adalah Khalik, sang pencipta. Dan adanya wujud atau entitas yang bisa kita saksikan di alam semesta ini, itu pasti menunjukkan adanya sang pencipta. Ya, tidak mungkin ketika kita melihat ada segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin mereka tercipta dengan sendiri, tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Tidak mungkin. Karena cuma ada dua logikanya. Sesuatu itu ada, ya, maksud saya, ya, cuma ada dua logika yang digunakan oleh orang-orang ateis. Dan ini logika yang sangat lemah dan tidak masuk akal. Yang pertama dikatakan oleh mereka, sesuatu itu ada dengan sendirinya. Terjadi secara spontan. Ya, ujuk-ujuk jadi. Nggak mungkin itu. Ya, akal manusia tidak akan ada yang bisa menerimanya. Ya, ibaratnya apabila ada sesuatu yang sederhana nih, misalnya bola. Ya, mereka ketemu bola. Bola pingpong kah, atau bola sepak, atau bola basket. Kemudian ada yang mengatakan, ya, bola ini terjadi dengan sendirinya. Bola ini ujuk-ujuk muncul. Bola ini tiba-tiba ada. Ya, jadi dia muncul sendiri dengan begitu saja. Maka orang yang mengatakan ini akan dikatakan, mohon maaf ya, dikatakan gila. Ya, dikatakan ya orang yang nggak punya akal gitu loh. Karena nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Ya. Nah, tapi anehnya ketika Anda bertanya kepada orang ateis, ya, bola ini ada dengan sendirinya, Anda akan dibantah. Ya, Anda dikatakan bodoh dan lain semisalnya. Karena nggak mungkin bola itu ada dengan sendirinya. Tapi anehnya, lucunya, ironinya, ya, sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit, jauh lebih sistematis seperti bumi, itu mereka anggap adalah terjadi dengan sendirinya. Itu jauh lebih apa, kalau bola dikatakan ada dengan sendirinya dikatakan bodoh, maka ya mereka jauh lebih bodoh lagi gitu. Ya. Karena tidak mungkin sesuatu itu terbentuk dengan sendirinya. Atau sesuatu itu membentuk dirinya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri. Itu lebih nggak masuk akal lagi gitu loh. Bagaimana bisa sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Karena cuma ada dua kemungkinan ini, dan dua kemungkinan ini tidak logis. Satu-satunya kemungkinan yang paling benar adalah segala sesuatu yang wujud, yang ada, yang eksis di alam semesta ini, pasti ada penciptanya. Pasti ada yang mengadakannya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu ada yang mengadakan, yaitu Allah sang pencipta. Nah, sehingga ya, untuk meyakini akan keberadaan sang pencipta, tentang wujudnya Rabb, Allah itu ada, itu nggak perlu pakai penelitian sebenarnya. Karena ini adalah ilmu doruri, bukan ilmu nadhari. Ilmu itu umumnya ada dua ya, doruri dan nadhari. Nadhari itu ilmu yang diperoleh melalui eksperimen, pengamatan, observasi, riset, pembelajaran. Itu nadhari. Adapun ilmu doruri adalah ilmu aksiomatik, nggak perlu pakai eksperimen, penelitian. Orang udah tahu gitu loh, ya. Kalau meja itu padat misalnya, ya, air itu bisa mengalir, air itu cair, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ya. Kemudian apa namanya, uh, apa? Seperti misalnya juga semua yang ada di atas, ya,
ketika dilepaskan akan jatuh ke bawah atau yang semisal itu. Itu semua adalah ya ilmu-ilmu yang bersifat doruri. Artinya sesuatu yang bisa ditetapkan secara aksiomatik. Nah, keberadaan Tuhan, ya keberadaan Sang Pencipta maksud saya, itu sesuatu yang aksiomatik, sesuatu yang doruri, sesuatu yang nggak perlu pakai diteliti. Karena cukup dengan kita melihat diri kita ini ada, pasti kita ada yang menciptakan gitu loh. Ya, karenanya menetapkan adanya pencipta itu nggak perlu pakai riset, nggak perlu pakai eksperimen atau penelitian, karena secara akal sehat manusia sudah menetapkannya. Secara fitrawi manusia juga menetapkan karena Allah sudah berikan di dalam masing-masing individu manusia fitrah. Fitrah ini adalah pengenalan kepada Rabb-nya, mengakui Rabb-nya, ya. Itu fitrah. Kemudian belum lagi wariza naluri, naluri-naluri yang ada di dalam diri manusia. Itu juga mereka memiliki naluri untuk bertuhan, ya. Dan naluri ini memang muncul keluar ketika terstimulasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal nih ada orang, ya ketika taruhlah ada pesawat yang akan jatuh, ya setelah mengalami turbulensi, kemudian pesawat jatuh, ya, dan semua panik, maka semua akan berdoa meminta tolong kepada Tuhannya masing-masing, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ateis? Nah, itu akan muncul di dalam dirinya naluri untuk bertuhan, untuk mencari pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan. Itu akan muncul. Karenanya menentukan akan adanya pencipta itu suatu hal yang tidak perlu dibuat rumit ya, karena ini sesuatu yang yang aksiomatik. Jadi artinya nggak perlu kita melakukan pembuktian ya bahwasanya pencipta kita memang sudah ada. Secara fitrah anak kita ketika diajarkan kamu adalah ciptaan Allah, mereka nggak akan menolak gitu. Apalagi mereka masih berada di atas fitrah yang lurus. Sehingga mengajarkan mereka akidah yang benar semenjak dini itu bukan perkara yang sulit. Ya, insya Allah bukan perkara yang sulit. Nah, jadi dari tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil khalqi, di dalam penciptaan. Artinya dialah Allah semata satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Demikian pula di dalam fitrah dan akal manusia, manusia meyakini yang menciptakan alam semesta ini hanya satu, tunggal, wahid, tidak berbilang. Pencipta itu tidak berbilang, pencipta itu tidak banyak, hanya satu. Kenapa? Karena tidak mungkin segala bentuk keteraturan yang ada di alam semesta yang begitu sangat teratur sekali, sangat rapi dan sistematis, ya, itu nggak mungkin apabila semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang lebih dari satu. Kenapa? Karena Tuhan itu punya punya kekuasaan, punya otonom masing-masing, punya kehendak masing-masing. Ya, jika Tuhan lebih dari satu, masing-masing punya otonom, masing-masing punya kekuasaan, maka akan terjadi konflik. Sebab apabila mereka menerima kekuasaan Tuhan yang lain, berarti kekuasaannya tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu bukanlah sifat Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Adalah akan ada konflik. Ya, ini yang terjadi di dalam keyakinan orang-orang Yunani dahulu. Ya, sampai-sampai mereka punya fantasi-fantasi liar ya tentang dewa-dewi mereka, dan dewa-dewi mereka itu sampai-sampai perang gitu ya. The War of God gitu ya, perang dewa ya. Karena masing-masing dewa itu punya kehendak masing-masing, punya otonom masing-masing, punya keinginan masing-masing. Sehingga apabila ada banyak Tuhan, nggak mungkin akan ada alam semesta yang rapi. Yang ada adalah chaos, kehancuran. Dan tidak akan ada benar-benar Tuhan yang bisa dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena karena Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan tadi, ketika dia berbilang, maka mereka pasti memiliki keterbatasan satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan itu tidak memiliki sifat yang terbatas. Karena itulah akal kita ya menentukan bahwasannya Tuhan itu pasti satu. Rabb itu pasti satu. Pencipta itu pasti satu.
tidak mungkin berbilang, tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Kemudian ya yang kedua, ketika seseorang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, berarti juga mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah fil mulki au fil milki, yaitu mengesahkan Allah di dalam kekuasaannya, fil mulki, atau di dalam kepemilikannya, fil milki. Karena Allah adalah al-malik atau al-malik. Mimnya panjang atau pendek sama saja. Meskipun maknanya berbeda, tapi saling menyempurnakan maknanya. Karena ketika seseorang meyakini Allah sebagai Khalik, pencipta, dirinya adalah ciptaan Allah, berarti dia harus meyakini bahwasanya apa yang Allah ciptakan berarti milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Dengan kata lain, kita, anak kita, semua yang ada ini berarti milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, sehingga kita harus yakin bahwasanya ya, kita sejatinya tidak memiliki sesuatu apapun kecuali yang Allah izinkan kita memilikinya hanya untuk sementara. Karena pemilik sejati dari semua yang ada adalah Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Kita sejatinya nggak memiliki apapun, termasuk tubuh kita. Tubuh kita ini ciptaan Allah, Allah yang memilikinya. Kemudian Allah berikan kepada kita. Kepemilikan atas tubuh kita ini hanya sementara. Ya, hanya sementara saja. Ya, kecuali apabila Allah menghendaki ya seseorang, Allah berikan rahmat, Allah sayangi, Allah ridhoi, kemudian Allah masukkan ke surga, maka ya orang tersebut akan berbahagia dengan apa yang Allah berikan, yaitu dari tubuhnya, dari jiwanya dan seterusnya. Sebenarnya dengan kita memahami ya tentang konsep rububiyah, apa yang Allah ciptakan adalah Allah miliki, ini akan menjadikan kita itu ya terjauh dijauhkan dari karakter-karakter yang jelek seperti sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Toh sejatinya kita nggak memiliki apa-apa, semua milik Allah. Ya, juga ini akan melahirkan karakter ya kita senang berbagi, kita menjadi orang yang dermawan. Karena apapun yang kita miliki sejatinya milik Allah, dititipkan kepada kita. Ya, dan kemudian kita juga akan menjadi orang yang berkarakter senang untuk memenuhi amanat. Ya, senang untuk memenuhi atau menjaga amanat. Karena contoh misalnya anak kita ini, ciptaan Allah, bukan milik kita, milik Allah, diamanatkan kepada kita. Sehingga kita harus menjalankan amanat. Harta yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah, tapi dititipkan kepada kita sebagai amanat. Sehingga kita menjaga amanat tersebut. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah ya akan membangun karakter kita untuk untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang mengurusi kita. Allah yang menguasai kita. Sesuai dengan kehendaknya, Allah miliki kita. Apa yang Allah tentukan, maka itulah yang paling baik ya. Nah, jadi banyak karakter-karakter yang bisa tumbuh ketika kita mempelajari dari tauhid rububiyah. Dan ini juga sebagai jawaban ya bagi mereka-mereka ya yang jauh dari Allah dan mereka jatuh kepada gangguan-gangguan ya, entah itu kejiwaan atau yang semisalnya seperti narsistik atau yang semisalnya, dan mereka menganggap bahwasannya dirinya itu adalah sosok yang paling hebat ya. Kemudian dia menganggap tubuhnya adalah tubuhnya, tubuhku adalah tubuhku, aku berhak ngapa-ngapain tubuhku. Akhirnya mereka merubah-rubah ciptaan Allah, mencukur alisnya, mengoperasi atau mengoplas wajahnya, kemudian intinya ya melakukan perbuatan-perbuatan merubah ciptaan Allah, badannya ditato-tato dan yang semisalnya. Ketika diingatkan mengatakan ini badan-badanku sendiri ya, atau wanita-wanita yang mereka membuka auratnya di jalan-jalan dengan alasan ini adalah hakku, privasiku, tubuhku, aku berhak untuk ngapa-ngapain tubuhku. Nah, ini semua adalah apa? Adalah pemahaman-pemahaman yang muncul dari ketidaktahuan atau dari kejahilan atas tauhid, di antaranya tauhid rububiyah.
Dia nggak sadar tubuhnya itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang harus dijaga dan dipelihara. Allah berikan bimbingan untuk menjaganya. Nggak boleh merubah-rubah ciptaan Allah, nggak boleh mencukur alis, nggak boleh operasi plastik, ya, nggak boleh mentato tubuh, nggak boleh membuat gigi, ya, maksudnya memperindah gigi dengan gigi dijadikan apa renggang-renggang misalnya, ya, ya kecuali dalam rangka untuk apa namanya pakai behel misalnya untuk menghilangkan aib, itu baru diperbolehkan. Tapi sekedar untuk menghiasi maka tidak diperbolehkan. Artinya termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang Allah ciptakan miliknya, bukan milik kita. Nggak boleh kita ubah-ubah, nggak boleh kita ganti-ganti. Ya. Dan Allah apabila menciptakan sesuatu, maka itu menjadi miliknya sekaligus menjadi bagian dari kekuasaan Allah. Ya. Ya. Kalau manusia itu punya sesuatu belum tentu ia kuasai. Orang punya tanah belum tentu dia ya menguasai tanah itu secara mutlak karena ada aturan-aturan. Dia harus ya bayar pajak lah, dia harus urus ininya. Jadi artinya meskipun dia punya sesuatu, dia tidak menguasai. Sementara ada yang menguasai tapi dia tidak memiliki. Contoh misalnya gubernur atau presiden, dia menguasai suatu negara tapi bukan artinya negara itu semuanya miliknya dia. Ya, aset-asetnya miliknya dia, tidak. Tapi beda sama Allah. Allah apabila menguasai maka dia memiliki, apabila memiliki dia menguasai. Kemudian yang ketiga dari tauhid rububiyah, ketika kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyah atau kita menyebut Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Malik, maka yang ketiga adalah sebagai mudabbir, yaitu fit tadbir. Allah yang mengatur semuanya. Ya. Allah atur semuanya. Allah yang mengatur orbit planet-planet yang ada di langit, bintang-bintang. Allah yang mengatur gerakan matahari, gerakan bumi, ya adanya siang dan malam. Allah yang juga memberikan rezeki, mulai dari rezeki kepada hewan hingga kepada manusia. Allah yang menentukan ajal, menentukan hidup dan mati, menentukan jodoh, menentukan kebahagiaan kesengsaraan, semua sudah Allah atur. Sehingga ketika kita meyakini Allah mengatur semuanya, kita akan menjadi yakin kepada Allah. Hidup kita menjadi tenang, karena Allah sudah atur semuanya. Dan ketika kita tahu Allah mudabbir, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Ya, kita akan bersandar, beriktimad kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebetapapun sulitnya hidup kita, kita tetap akan bertawakal dan kita yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ya, selama hamba itu berusaha untuk senantiasa menegakkan haknya Allah, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi setidaknya ketiga hal ini perlu kita pahami dan perlu kita jadikan sebagai pondasi kita untuk mendidik anak kita ketika kita mengajarkan ya Allah sebagai Rabb kita. Ya, nak, Allah yang menciptakan kamu, nak. Kamu itu diciptakan Allah. Abi dan Umi diciptakan Allah. Kakek, nenek diciptakan Allah. Ya, semua itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau misalnya anak bertanya, Abi, Umi, mobil itu ciptaan Allah, rumah itu ciptaan Allah, maka kita katakan asalnya, nak, semuanya itu ciptaan Allah. Abi, Umi ciptaan Allah. Apa yang Abi sama Umi lakukan ciptaan Allah. Kemudian rumah yang terdiri dari bahan bangunan, ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada tiang dari besi dan seterusnya, itu semua Allah yang menciptakan. Allah yang menyediakan. Dan Allah Maha Baik. Allah berikan kepada kita manusia kemampuan untuk membuat. Ya, Allah berikan kepada kamu itu namanya daya kreativitas. Itu Allah yang berikan. Daya kita bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, tapi kemampuan kita untuk mencipta dalam artian membuat itu terbatas. Kita nggak bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Kita hanya bisa merubah dari suatu ke suatu yang lain. Kita hanya bisa mentransform. Ya, misalnya
dari kayu kemudian bisa diubah menjadi kapal, ya. Misalnya dari batu, pasir dan yang semisalnya bisa menjadi rumah, ya. Artinya manusia nggak bisa mencipta secara asal, nggak bisa menciptakan secara asal. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah apa? Adalah membuat sesuatu dari bahan atau material yang sudah ada, kemudian diubah menjadi bentuk yang lain. Dan itu tidak lepas daripada ya karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Kita diberikan Allah kemampuan untuk berkreativitas, yaitu al-ibda. Itu Allah sudah tanamkan di dalam ya diri manusia. Makanya manusia itu punya daya kreativitas. Itu berangkat dari daya nalarnya. Ya. Tapi secara asal manusia nggak bisa mencipta, nggak bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Itu Allah yang hanya mampu melakukan hal tersebut. Jadi apakah mobil itu ciptaan Allah? Secara asal ciptaan Allah, nah. Tapi buatan kita manusia. Ya. Kita membuat ya mobil dari segala hal yang Allah ciptakan. Ya, kemudian akhirnya kita buat dan kita bisa membuat mobil itu juga dengan pertolongan Allah, dengan ilmu dari Allah, dengan bantuan Allah, ya, sehingga akhirnya kita bisa buat mobil. Itu semua tidak lepas dari izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah tidak memberikan kita pertolongan dan izin, Allah tidak jadikan kita punya kemampuan untuk membuat mobil, ya, untuk berdaya kreativitas, maka kita nggak akan bisa buat mobil. Nah, sementara kita manusia, ya, tubuh kita, ruh kita, pikiran kita, ucapan kita, amalan kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Jadi ajarkan konsep di ya yang ada itu cuma dua, pencipta dengan yang dicipta, khalik dengan makhluk. Segala sesuatu selain khalik, selain pencipta, pasti itu adalah makhluk. Pasti itu adalah ciptaan. Artinya segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah ciptaan Allah. Semuanya. Ya. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Makanya di sini ada miskonsepsi yang dialami oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menganggap Al-Qur'an itu sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya. Jadi mereka menganggap Al-Qur'an itu diciptakan oleh Allah sebagaimana manusia diciptakan. Padahal Al-Quran itu adalah bagian dari sifat Allah. Ya, sifat al-kalam. Sifat Allah berbicara. Sehingga ketika Allah berbicara atau berfirman, maka perkataan Allah itu bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan Allah. Karena itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk, itu pemahaman yang sesat. Nah, jadi kita ajarkan Allah itu yang menciptakan kamu dan menciptakan seluruh alam semesta dengan segala nikmat dan karunia Allah. Ini tujuannya untuk apa? Agar kita, terutama anak-anak kita, itu mengakui di dalam hatinya bahwasanya dirinya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan berada di bawah kekuasaan Allah, dan berada di bawah pengaturan Allah. Sehingga ketika dia mengamati bagaimana Allah ya memberikan kepada dirinya, Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim. Kita punya 2 tangan, tangan kita punya 10 jari, jari-jari kita itu luar biasa. Dengan jari-jari dan tangan kita bisa melakukan banyak hal, ya. Allah berikan kita kedua kaki, kaki kita juga punya jari, punya telapak, punya punggung kaki, punya mata kaki. Kita juga diberikan Allah betis, ada lutut. Kemudian juga kita diberikan sendi-sendi. Kemudian dengan adanya persendian, kemudian otot dan sebagainya, kita bisa bergerak dengan baik, dengan bebas. Ya, akhirnya kita mengamati ciptaan Allah. Kemudian kemudian kita mendapati begitu luar biasanya ciptaan Allah ini. Begitu komplitnya, begitu ya komprehensifnya. Dan itu akan menjadikan kita takjub. Begitu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Begitu sempurnanya. Nah, apabila kita bangun hal ini kepada anak kita ajak dia untuk mengamati, mengobservasi, ya, terutama dari dirinya sendiri, maka tujuan kita melakukannya itu untuk apa? Untuk menumbuhkan
rasa syukur kepada Rabb-nya dari dalam diri. Karena ya, yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak usia dini dari bab tauhid ini agar agar tumbuh rasa syukurnya. Dia bersyukur kepada Allah karena Allah ciptakan dia. Tadinya dia tidak ada menjadi ada. Allah yang mengadakan dia, Allah yang menciptakan dia. Allah berikan dia nikmat hidup. Ya, hidup itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun segala bentuk karunia itu juga amanat dan ujian. Tapi kita ajarkan dulu bahasanya itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Ketika kita diberi, kita harus tahu diri, kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah berikan kita nikmat hidup. Ya. Dan Allah berikan nikmat hidup ini melalui perantaraan kedua orang tua kita. Sebab lahirnya kita di muka bumi adalah karena orang tua kita ada. Orang tua kita menikah dan ibu kita melahirkan kita. Berarti ya sebab lahirnya kita karena ada ayah ibu kita. Makanya Allah perintahkan ya manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan perintah ini selalu datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena di antara hikmahnya ya bakti kepada orang tua itu disebutkan setelah tauhid, yaitu bakti kita kepada Allah, sebab orang tualah yang menjadi sebab kehadiran kita di muka bumi ini. Ya, apabila orang tua kita nggak ada secara hukum sebab ya yang sudah Allah tentukan, kita nggak akan hadir, nggak akan lahir di muka bumi ini. Karena itulah seburuk-buruknya orang tua kita, sejelek-jeleknya mereka, mereka tetap punya peran atau andil kita hadir di muka bumi ini dan kemudian kita bisa mendapatkan nikmat hidup. Karena itulah seburuk-buruknya mereka, tetap kita harus berbuat baik dengan mereka. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu biasanya perintah yang sangat ditekankan. Ya. Dan perlu kita bedakan antara menaati orang tua dalam semua perintahnya dengan berbakti kepada mereka. Yang namanya berbakti kepada mereka harus dibangun di atas bakti kepada Allah. Artinya, ya apabila mereka memerintahkan kita kepada hal yang menyelisihi perintah Allah, maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman. Apabila kedua orang tuamu, kedua bapak ibumu memaksa kamu, ya itu dikatakan memaksa kamu untuk menyekutukan aku, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka jangan taati keduanya. Allah cuma katakan jangan taati, tapi wasahibuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya, bergaul dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini jadi suatu hal yang penting ya yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, jadi Allah berikan kepada anak kita nikmat hidup. Kita ajarkan ini. Allah berikan kamu nikmat hidup, nah, yaitu nikmatul haya, nikmatul ijad, nikmat keberadaan. Kemudian, nak, Allah tidak hanya berikan kamu nikmat hidup, padahal ya para ulama kita dahulu, ulama salaf ada yang mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat apapun kecuali satu nikmat saja, yaitu nikmat hidup, maka itu sudah cukup bagi manusia untuk bersyukur dan mengabdi beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Sekiranya Allah tidak memberikan nikmat kecuali satu nikmat saja. Tapi kenyataannya Allah Maha Baik. Allah berikan kita berbagai macam nikmat dan karunia yang kita sendiri gak sanggup menghitungnya. Kita diberikan Allah nikmatul imdad. Ya, nikmat yang dapat menyokong kehidupan kita dengan baik. Allah nak setelah ciptakan kamu, nak, Allah nggak biarkan kamu begitu saja. Pertama, Allah berikan kami orang tua. Kami orang tua adalah hadiah dari Allah buat kamu. Sebagaimana kamu adalah hadiah bagi kami dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak apabila tidak ada orang tuanya, bayi nggak ada orang tuanya, binasa, celaka. Siapa yang akan kasih dia minum dan lain sebagainya. Makanya Allah tanamkan fitrah ke dalam diri orang tua, terutama ibu, fitrah untuk melindungi, menjaga anaknya, memelihara anaknya, menyayangi anaknya. Itu fitrah yang sudah Allah tanamkan.
Dan itu karunia dari Allah, ya. Sehingga anak itu umumnya apabila fitrahnya masih terjaga, maka anak itu juga akan terjaga. Jadi orang tua karunia bagi anak sebenarnya. Sebagaimana anak juga karunia bagi orang tua. Anak dan orang tua sama-sama adalah menjadi karunia satu dengan yang lainnya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berikan kepada anak kita ajarkan, Allah kasih nak kepada kamu tubuh yang istimewa. Jadi ketika kamu berada di rahim, ya, Allah, ya, yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah membentuk kamu sesuai dengan kehendak Allah di dalam rahim. Ketika kamu berada di rahim ibu, itu Allah membentuk kamu. Kamu udah ditentukan bentuknya. Kamu akan berkulit seperti apa, bentuk matamu bagaimana, bentuk telingamu bagaimana, bentuk tubuhmu bagaimana. Allah sudah membentuk kamu. Dan Allah ciptakan kamu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa struktur komposisi yang paling baik. Ya. Jadi ketika kamu lahir saat ini dengan tubuh yang unik seperti ini, itu adalah pemberian dari Allah. Syukurina. Ya. Dengan demikian kita akan mengajarkan anak-anak kita agar mereka itu merasa bangga menerima dengan apa yang Allah berikan. Meskipun itu berwarna kulit sawo matang, atau berwarna kulit gelap, atau hidungnya pesek, atau matanya sipit, atau rambutnya keriting, itu nggak ada masalah. Ya, karena manusia ketika menilai fisik, itu karena apa? Karena persepsi. Menganggap fisik ini lebih baik daripada fisik itu. Padahal, ya, di mata Allah, Allah tidak melihat tentang tampilan, rupa, dan fisik. Semuanya itu indah. Gak ada bedanya orang berkulit hitam dengan berkulit putih, berhidung mancung dengan berhidung pesek, bermata belo dengan bermata sipit. Nah, kita jadikan mereka itu bangga dengan apa yang Allah berikan, senang. Karena Allah yang telah membentuk mereka. Allah yang menciptakan mereka. Allah musawwir. Allah yang membentuk, ya, rupa-rupa mereka. Ya. Meskipun dikatakan oleh Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat rupa-rupa kamu. Karena sebetapapun Allah memberikan rupa, yang sebagian membuat manusia itu menjadi terpukau, terlena, akhirnya jatuh kepada narsistik. Aku begitu indahnya, aku begitu gantengnya, aku begitu cantiknya. Lupa itu adalah pemberian dari Allah, malah kemudian dia kufur dari Allah, ya. Kemudian akhirnya dia menyombongkan dirinya. Allah nggak lihat dengan rupamu, tapi Allah melihat, ya, amal dan hatimu. Demikian pula Allah nggak melihat dengan orang misalnya kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting, dan seterusnya, badannya pendek. Allah nggak lihat, ya, dengan fisik yang seperti itu. Tidak. Tapi yang dilihat Allah adalah hati dan amalmu. Karena, ya, fisik yang Allah berikan di dunia ini, itu hanyalah casing sementara yang akan menjadi ujian. Manusia tinggal memilih apakah mensyukuri ataukah kufur dengan apa yang Allah berikan tersebut. Karena apabila seseorang di dunia seganteng, setampan, secakep, secantik apapun di muka bumi, ketika dia meninggal dunia, kemudian Allah masukkan ke neraka, maka dia akan menjadi makhluk yang hina, jelek, buruk rupa. Dan sebetapapun ada manusia di dunia, ya, tubuhnya penuh dengan luka, dengan koreng, dengan panu, ya, kemudian misalnya berbau, kemudian dia pendek, jelek, dan lain sebagainya, dikatakan manusia seperti itu. Tapi ketika dia orang yang bertakwa, ketika dia meninggal dunia, Allah masukkan ke surga, maka Allah masukkan dia ke surga dalam keadaan yang indah, rupawan. Karena yang nggak penting tampilan yang ada di muka bumi ini. Ini perlu kita ajarkan kepada anak kita, agar mereka bisa menjadi sosok yang benar-benar percaya dengan dirinya, lantaran apa yang Allah berikan kepada dirinya. Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Sehingga dengannya dia nggak akan mudah dipengaruhi ketika dibully oleh teman-temannya. Karena ini pemberian Allah. Dia nggak akan merasa minder. Dia nggak akan merasa khawatir dengan anggapan, ucapan, dan perkataan orang.
Itu yang harusnya kita bangun, dan ini berangkat dari tauhid. Tauhid, ya. Lalu kemudian juga kita ajarkan, nak, Masya Allah, Allah berikan kamu indera penglihatan, pendengaran, Allah kasih kamu mata, Allah kasih kamu telinga, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, Allah kasih kamu kaki, kamu bisa berjalan. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini kita sampaikan untuk menumbuhkan syukur di dalam diri anak kita. Kita sounding dari semenjak kecilnya tentang berbagai macam karunia Allah untuk menumbuhkan rasa syukurnya, ya, agar apa? Ketika kita sounding kebaikan-kebaikan ini akan tumbuh cintanya, fitrahnya semakin subur di dalam mencintai Allah. Kemudian dia akan semakin berterima kasih kepada Allah, mengapresiasi semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita didik agar hatinya bersyukur, mengakui nikmat Allah. Hadza min fadli Rabbi, diakui di dalam hati. Ini adalah karunia dari Allah. Karena hati itu adalah yang menjadi pondasi. Ya. Kemudian adalah dengan cara dilafalkan dengan lisan, at-talaffuz bil lisan. Alhamdulillah, bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang ketiga, kita harus mengajar menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Ya, untuk ketaatan kepada Allah. Untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk kemaksiatan sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu bagian dari kekufuran. Dan sejatinya dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya orang yang bermaksiat itu, kata Allah, man zalama nafsahu. Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi ketika Anda mengajarkan kepada anak Anda, Allah adalah Rabbmu, ya, Allah itu pencipta kamu. Allah itu pemilik dan penguasa kamu, dan Allah pengatur semuanya. Allah sayang sama kamu. Allah baik terhadap kamu. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik. Ajarkan segala bentuk nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang mulia, ya, agar mereka semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya tujuan kita mengajarkan tauhid, yang mana tauhid merupakan haknya Allah, itu sejatinya kita ingin mengkoneksikan anak kita dengan penciptanya. Kita ingin membangun koneksi, alaqah antara anak kita yang merupakan ciptaan Allah kepada sang pencipta, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun dari makhluk yang terus dia berusaha untuk mengkoneksikan dirinya dengan penciptanya, maka penciptanya akan menyayangi dia, akan meridhoi dia, memberikan dia taufik, memberikan dia hidayah, akan memberikan dia berbagai macam karunia. Karena yang namanya nikmat yang Allah berikan, itu akan semakin bertambah dan langgeng manakala nikmat itu disyukuri. Sebaliknya, apabila nikmat itu dipungkiri, ya, diingkari, dikufuri, maka Allah menyediakan azab bagi orang-orang yang tidak tahu diri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka ya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ya. Nah, jadi ya, Rabbku adalah Allah, yang mana Allah itu Rabbani wa Rabba jami'al alamin. Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh alam semesta. Artinya Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur diriku dan seluruh alam semesta dengan segala nikmatnya. Ya. Dan kata seluruh alam semesta Rabbul alamin, ya, yang kata al-alamin itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata al-alam. Al-alam itu artinya adalah kullu syai'in siwallah. Semua atau segala sesuatu selain Allah. Maka itu disebut dengan alam atau disebut dengan makhluk. Ya. Jadi semua selain Allah itu disebut dengan alam. Dan kita termasuk bagian dari alam, yaitu alam semesta. Ya, dan Allah berikan ini semua dengan nikmatnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala sanjungan,
segala pujian hanyalah milik Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini surat Al-Fatihah ayat 2, kalimat tahmid, kalimat syukur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini sebenarnya mengandung pembelajaran tauhid ya, yang membuahkan rasa syukur. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kata alhamdu itu artinya adalah sanjungan pujian yang paling tinggi, yang paling sempurna, paling paripurna. Ya, pujian yang paling tinggi itu adalah alhamdu. Beda dengan al-madhu. Al-madhu itu pujian, sanjungan, tapi biasanya ada tendensi-tendensi tertentu. Tapi kalau alhamdu berangkat dari mahabbah wa ta'zim, dari cinta dan pengagungan. Itu alhamdu. Adapun al-madhu itu cuman apa? Cuman sekedar pujian belaka. Tapi kalau alhamdu, pujian disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Makanya alhamdu itu lillah, milik Allah. Hanya untuk Allah semata. Kemudian ditekankan Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai segala sesuatu, maka segala pujian hanyalah miliknya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, yang Allah karuniakan. Itu ada di dalam kalimat alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi dengan demikian kita ya ketika mengajarkan kepada anak kita mungkin tampak sederhana, mungkin tampak kecil dan sedikit atau sebentar. Siapa nak Rabbmu? Rabbku adalah Allah yang menciptakanku dan menciptakan alam semesta dengan karunia-Nya atau dengan nikmat-Nya. Nah, mungkin kita hanya sekedar menyampaikan, tapi sebenarnya ya konten atau makna dan faidah di dalamnya jauh lebih banyak lagi. Karena ketika kita mengajarkan mereka tentang Allah sebagai Rabb-Nya, sejatinya kita sedang membangun karakter-karakternya dia. Kita sedang membangun manusia yang seutuhnya agar bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang paripurna. Dan tujuan kita mendidik anak adalah untuk itu, mempersiapkan mereka menjadi hamba Allah seutuhnya, mengkoneksikan mereka dengan penciptanya, agar mereka senantiasa selalu terhubung dirinya, hatinya, ucapannya, perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Ya, dan apapun yang dia lakukan di dunia ini, dia lakukan itu adalah karena Allah. Nah, baik, karena sudah pukul 10 ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, berikutnya mungkin ada pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Nah, baik ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah jarak kelahiran anak kami berdekatan. Lalu saya lihat kajian Ustadz membagi apa nih? Pola pengasuhan anak sesuai dengan usianya. Lalu bagaimana saran dari antum Ustadz mengenai pola asuh anak yang berdekatan usianya? Ya jika usianya berdekatan ya, misalnya yang satu usianya 3 tahun, yang satu 4 tahun ya. Jadi artinya masih dalam usia gulam, atau yang satu masih ya apa namanya masih 2 tahun, yang satu 6 tahun, maka itu ada apa perbedaan fase. Yang berada di bawah 2 tahun itu berarti masuk fase gulam, bayi. Maksudnya masuk fase sibyan, bayi. Maka perlakuan terhadap bayi tidak sama dengan perlakuan terhadap anak-anak yang sudah masuk fase gulam, yaitu 2 sampai 7 tahun. Tapi kalau misalnya dia sudah tumbuh sama-sama, yang satu 3 tahun, yang satu 4 tahun atau 5 tahun, sama-sama gulam, maka bisa melakukan pendekatan yang serupa. Meskipun ya tetap ada hal-hal yang kita perlu perhatikan dari keunikan dari masing-masing anak dan juga dari gender mereka, karena tentunya perbedaan gender ya atau perbedaan seksualitas dan juga adanya perbedaan karakter mendasar dari mereka itu juga mengharuskan kita juga perlu bersikap hikmah, melakukan pendekatan yang sesuai. Misal nih, ya, contohnya anak laki-laki dibanding anak perempuan. Umumnya anak laki-laki itu lebih heboh, ya, lebih aktif daripada anak perempuan, ya. Jadi mereka lebih banyak beraktivitas, ya, bergerak sana, bergerak sini, loncat-loncat, ya, dibandingkan anak perempuan. Umumnya semua anak, ya,
Ketika di bawah 7 tahun, itu mereka butuh bergerak. Ya, jadi karena karakter mereka kasratul harakah. Mereka berlari sana, mereka berlari sini. Tapi ada kecenderungan sesuai dengan seksualitas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Biasanya anak laki-laki itu akan lebih heboh. Umumnya anak perempuan itu ketika melakukan pengamatan, mereka akan cenderung mengamati orang. Ya, dia akan cenderung mengamati ya personnya. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki itu kurang cenderung untuk mengamati person atau orang, tapi yang diamati adalah sesuatu, ya. Entah itu barang, entah itu tools, entah itu equipment, ya. Itu yang cenderung untuk diamati oleh laki-laki, ya. Dan ini suatu hal yang apa ya, yang general sebenarnya, ya. Nah, karena ya meskipun usianya adalah mungkin sama ya, taruhlah kembar deh, sama-sama 4 tahun atau 5 tahun, tapi yang satu laki satu perempuan itu perlu pendekatan yang berbeda. Jadi tidak disamakan begitu saja. Kemudian juga mungkin ada perbedaan karakter karena akhlak itu ada dua, akhlak jibili sama akhlak iktisabi. Akhlak yang udah ditanamkan oleh Allah itu menjadi karakter bawaan, sama ada akhlak yang diperoleh dengan cara dilatih atau dididik, ya itu terutama akhlakul karimah. Nah, asalnya akhlak jibili, akhlak yang udah ditanamkan, itu adalah akhlak yang tidak disifati dengan keburukan. Artinya itu netral, ya. Anak-anak itu ada yang cenderung mereka itu apa ya namanya, butuh waktu untuk bersosialisasi. Sementara yang satunya cepat bersosialisasi, cepat ketemu orang, ketemu anak, diajak ngobrol. Ada yang satu dia malu-malu, ya. Nah, karenanya kita melakukan pendekatan sesuai dengan karakternya. Jangan kita bandingkan. Lihat tuh kakakmu mau ngobrol sama yang lain. Kamu kok gitu? Ah, kamu apa pemalu banget. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau menumbuhkan skill bersosialisasinya, tidak kita lakukan dengan cara mengcompare. Nggak kita lakukan dengan cara kita banding-bandingkan, tapi kita tumbuhkan. Nak, lihat tuh nak. Eh, itu nak, lihat nak. Ada apa namanya, anak seumuran kamu itu kayaknya asik tuh kalau bisa kamu ajak main gitu. Gitu. Jadi kita hasung dia, kita dorong. Ayo, nak, kamu coba ngobrol kenalan. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika Anda punya anak yang usianya berdekatan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Selama kita terus belajar dan kita terus mempraktekkan apa yang kita pelajari dengan cara yang hikmah, dengan kesabaran, insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan. Alhamdulillah anak saya masih 6. Alhamdulillah anak saya masih 6. Masih 6 anak dan masih kecil-kecil. Paling besar usia 9 tahun. Alhamdulillah yang paling kecil sekarang berusia 6 bulan. Oh, Masya Allah, anak yang 6 ya, barakallahu fik ya. Pertanyaan saya Ustadz, ibu saya menyuruh saya untuk KB dahulu untuk yang terakhir ini, untuk menjaga jarak pengasuhan. Apakah saya wajib menaati saran ibu saya ini Ustadz? Saya merasa takut untuk KB, takut dengan efek samping dari KB itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, hukum asal KB memang terlarang, tapi ulama membagi ya perinciannya. Kalau tujuan seseorang itu ber-KB adalah dalam rangka untuk tanzimun nasal, untuk mengatur jarak kelahiran, bukan untuk tahdidun nasal, bukan untuk membatasi keturunan, maka hukum tanzimun nasal boleh, mengatur jarak kelahiran boleh. Karena seringkali kita sebagai orang tua akan lebih sulit ya sesuai dengan hukum sebab akibat ya, hukum dengan sunnah kauniyah. Ya setiap tahun kita misalnya dikasih Allah anak karunia, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi itu biasanya kita akan lebih sulit untuk menunaikan hak masing-masing anak dibandingkan ketika kita misalnya memberikan jarak kelahiran. Ya, nah diantaranya adalah setidaknya 2 tahun sampai satu anak ini sudah selesai dia disapih. Kenapa? Karena ketika dia belum selesai disapih, usianya masih di bawah 2 tahun atau 1 tahun, istrinya sudah hamil. Nah, itu juga akan menjadi masalah buat anak ini. Ya karena dia tidak akan mendapatkan ASI yang sebenarnya memadai gitu untuk dirinya. Sehingga dari sini para ulama memperbolehkan untuk tanzimun nasal, mengatur jarak kelahiran. Adapun teknis dari pelaksanaan KB yang dimaksud adalah tidak dengan cara-cara yang bersifat permanen, seperti misalnya misalnya
apa ya namanya, dipotong ovariumnya atau yang semisalnya ya, intinya disterilkan gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan kecuali apabila ada kondisi-kondisi yang memang mendesak atau darurat yang bisa dibuktikan secara medis dan sains. Apabila tidak dilakukan bisa membahayakan sang ibu, maka ini kondisi yang darurat ya, dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa ya, dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa ya. Nah, jadi kalau uh, penggunaan penggunaan KB ya, apa namanya, alat-alat kontrasepsi yang sifatnya tidak mensterilkan ya, cuman sebagai apa maksudnya, cuman apa permanen saja ya, maka itu adalah tidak mengapa asalkan tujuannya adalah tanzim munasab ya. Nah, jadi apakah kita menaati ibu dalam hal ini? Maka kita lihat alasannya, kita lihat argumentasinya, kita lihat kesesuaiannya dengan syariat dan seterusnya ya. Kalau misalnya nasihat beliau adalah tidak melanggar syariat dan bahkan bahkan memang ada kecenderungan benar ya, agar supaya kita lebih bisa fokus untuk mendidik anak, apalagi sekarang anak sudah 6 ya, belum lagi ketika nanti ada ibu-ibu yang harus melahirkan dengan SC atau dengan sesar dan itu ada batasan waktunya, hal-hal yang memang uh, ada maslahatnya ya secara kesehatan ya. Lalu kemudian kalau takut efek samping dari KB itu, maka kita perlu lihat KB yang seperti apa yang dimaksud gitu kan. Kalau KB itu adalah KB-KB seperti yang diminum atau dikonsumsi, maka perlu untuk konsultasi dengan dokter dalam hal ini ya. Jadi untuk apa? Untuk melihat sejauh mana efek sampingnya. Kalau banyak efek sampingnya ya jangan dikonsumsi, gunakan cara yang lain. Nah, wallahu a'lam. Adakah catatan khusus untuk kami agar kepribadian anak laki-laki kami tidak meniru anak perempuan kami, Ustaz? Ya berarti harus hadir ayahnya atau sosok laki-laki di dalam ya perkembangan dan pertumbuhan anak laki-laki tersebut. Karena misalnya apabila si anak ini dia tumbuh bersama ibunya, dengan kakak perempuannya, dengan tantenya, dengan neneknya, sementara suaminya mungkin kerja di luar kota, kakeknya sudah meninggal, nggak ada sosok laki-laki, maka sangat besar kemungkinan dia dipengaruhi oleh sifat-sifat uh, apa termasuk gestur dan yang semisalnya dari perempuan. Karenanya kehadiran laki-laki di dalam sebuah rumah itu penting ya. Oh, sekiranya ada kondisi-kondisi ya, ya kita bisa belajar nih, misalnya dari ibunya Imam Imam Malik ya, rahimahullah. Ya, ketika suaminya nggak ada, ya, tetap ibunya Imam Malik itu berusaha untuk menghadirkan laki-laki yang saleh. Dengan cara Imam Malik itu dipakaikan jubah, dipakaikan imamah, kemudian dihantarkan ketika itu di Masjid Jami untuk mengikuti majelisnya Imam apa namanya Robi'ah ya, agar tetap ada pengaruh ya laki-laki. Dan ibunya berpesan kepada Malik, ya Malik, khud adab apa namanya Robi'ah qabla an ta'khudha ilmahu kama qalat ya. Wahai Malik, ambillah adabnya Robi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Jadi tetap harus ada interaksi dengan laki-laki. Nah, apakah sejak masih bayi kita bisa dikenalkan dengan Rabbnya? Dan bagaimana caranya? Bisa dengan cara talqin wa tasmi, dengan cara memperdengarkan dan dengan cara mentalkinkan. Karena indera yang berkembang ketika anak masih bayi, bahkan semenjak dari janin, adalah pendengarannya. Karena itu perbanyak tasmi dan talqin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Anda berzikir di dekat anak Anda membaca Al-Quran, Anda mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, ya Anda mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, nasihat, misalnya Anda sambil menyusui, nak, mudah-mudahan kamu menjadi anak soleh, nak, mudah-mudahan kamu bisa bisa menjadi anak yang apa namanya pemberani yang akan membela agama Allah ya, ya atau misalnya kita doa, nak, mudah-mudahan Allah jadikan kamu anak-anak yang soleh ya, itu di depan anak kita, itu insya Allah akan memberikan manfaat ya, karena itu adalah menstimulasi indera yang berkembang pertama kali, dan kita stimulasi dengan kalimat-kalimat thayyibah sementara anak itu masih dalam fase bersihnya akal mereka, bersihnya hati mereka dan fitrah mereka. Insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar.
Anak saya umur 3 tahun sekarang ini sering banyak bertanya, bagaimana cara menjawab yang hikmah ketika kami sebagai orang tua tidak tahu jawabannya atau pertanyaan anak yang membingungkan, kami suka bingung menjawabnya. Jadi hanya bilang, nggak tahu, syukran, jazakallah. Nah, yang pertama tentunya, sebagai orang tua, kita harus terus belajar dan mengupgrade pengetahuan, mengupgrade ilmu. Nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh malas belajar. Kalau kita misalnya berhenti belajar, malas belajar, maka kita akan menjadi contoh yang buruk bagi anak kita. Kemudian yang kedua, apabila anak kita bertanya dan kita tidak tahu jawabannya, maka kita harus jujur, nggak boleh kita ngarang-ngarang jawaban, dan nggak boleh kita marah-marahi anak kita karena kita nggak tahu jawabannya, atau kita omelin, kamu banyak nanya. Karena pertanyaan anak itu adalah metode belajar mereka. Mereka sedang ya belajar, bertumbuh, berkembang. Dan karakter mereka adalah kasratul as'ilah, banyak bertanya. Kenapa? Karena curiosity mereka sedang tinggi. Karena itu, apabila kita nggak tahu jawabannya, maka kita katakan kepada mereka, nak, maaf ya nak, Umi saat ini belum tahu jawabannya. Ayo nanti kita cari tahu jawabannya, yuk. Kita ajarkan untuk mencari tahu jawaban. Artinya kita ajarkan kepada mereka, bagaimana ketika kita tidak tahu, kita ingin mencari tahu, berarti kita mengajarkan mereka cara mencari ilmu. Misalnya kita tanya ke seorang ustadz, atau kita tanya ke suami kita, siapa tahu suami kita punya ilmunya, atau kita tanya ke orang lain dengan cara bertanya. Jadi metode bertanya itu adalah metode mencari ilmu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Atau yang kedua, kita cari melalui buku atau baca, kita browsing di internet, cari website-website yang terpercaya, yang kredibel, yang thiqah. Ya, daripada kita cari pakai Google, kita cari pakai YouFit misalnya. Cari apa pertanyaan anak yang kita sulit menjawabnya. Ya. Nah, kemudian kita cari, nanti insya Allah kita baca. Kita ajak anak kita ya untuk mencari tahu jawabannya, atau dari buku-buku anak-anak ya. Nah, lalu kemudian jangan merasa malu ketika kita tidak tahu jawabannya, karena sebagaimana manusia kita juga banyak ketidaktahuannya. Ketika kita mengakui ketidaktahuan kita dan kita mencari tahu, itu berarti kita mengajarkan akhlak yang baik kepada anak kita ya. Itu akan mengajarkan anak, ketika aku nggak tahu, aku juga akan mencari tahu, aku akan belajar. Ya, semakin Anda nggak tahu jawabannya, semakin Anda semangat mencari tahu jawabannya, itu juga akan semakin baik gitu. Dan kelak ketika Anda melakukan ini, Anda juga akan bertambah pengetahuan dan ilmunya. Ya, jangan sampai menjadi orang tua yang udah a priori, yang apatis. Anak bertanya, misalnya, ya. Ya, anak misalnya nanya, Umi ini kenapa begini? Ah, kamu kebanyakan nanya. Udah, Umi lagi sibuk. Nggak tahu, jangan. Ya, kalau Anda nggak tahu, katakan baik-baik, nak, maaf ya nak, Umi belum tahu. Ya, nanti baru kita cari tahu jawabannya yuk, gitu. Seharusnya demikian. Nah, Allah alam sawab. Ustadz, Ana mulai mengajar di sebuah lembaga sekolah yang tidak berbasis sunnah. Kemudian di dalamnya terdapat pola pendidikan yang saling berselisihan terhadap guru lain, seperti akidah, doa, dan sepertinya. Gimana cara Anda untuk menyikapi Ustadz? Sebab kita juga baru bergabung di sekolah tersebut. Nah, jadi yang perlu kita pahami ya, kita sebagai guru, kita punya tanggung jawab. Ya, dan tanggung jawab kita itu terutama kepada anak didik murid kita. Setidaknya, ya, kita berupaya untuk menyampaikan yang baik dan yang benar terhadap anak didik kita. Ya. Nah, adapun guru-guru yang lain, maka itu masih di dalam ranah mereka, urusan mereka yang akan bertanggung jawab. Nah, namun kita boleh menasehati, kita boleh berdiskusi, kita boleh berdialog ya, dalam rangka untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, dalam rangka untuk munasahah, saling menasehati. Ini selama kita tidak dilarang untuk menyampaikan yang benar, ya, yang sahih. Tapi kalau kita di sekolah itu ternyata kita dilarang untuk menyampaikan yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan, kita dilarang oleh sekolah, oleh aturan, maka nggak ada jalan yang paling baik kecuali kita berhenti atau keluar dari sekolah tersebut dan kita cari sekolah yang lain yang kita bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Karena kita khawatir ketika kita berada di lingkungan seperti itu, kita malah mengajarkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, dan itu malah menjadi dosa jariah bagi kita. Nah, adakah di dalam syariat Islam diperkenankan KB untuk menjarangkan setiap kelahiran anak? Bagaimana sahibiyah, maksudnya sahabiyah pada zaman dahulu mengatur jarak kelahiran? Karena faktanya
ketika anak lahir dengan jarak berdekatan, tak jarang seorang ibu apalagi masih muda mentalnya belum siap mengatur. Ya oke. Ini tadi sebenarnya udah dijawab tadi ya. Ya, tadi sudah dijawab bahwasanya hukum asal KB itu dilarang, tidak diperbolehkan. Ya, hukum asalnya. Namun ada keterangan dari para ulama, ada perincian. Ya, apabila tujuan seseorang itu ber-KB, maksudnya pakai alat kontrasepsi, ya, tujuannya adalah untuk tahdidun nasal, membatasi keturunan, hukumnya nggak boleh, haram. Tapi kalau tujuannya adalah tandrimun nasal, mengatur jarak kelahiran, ya, tidak membatasi, maka ini suatu hal yang diperbolehkan sebagaimana tadi yang sudah saya terangkan, agar lebih optimal untuk memberikan hak kepada sang anak, juga agar ibu lebih mampu untuk menata dirinya dan menjaga dirinya, ya, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat, yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita hidayah dan taufiknya, agar kita bisa menjadi orang tua yang saleh dan salihah, dan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya kelak insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.